Apakah kemudian bahwa dengan identitas dia Islam, apakah cara pandangnya sudah Islam? Belum tentu. Belum tentu. Misalnya pikirannya sudah Islam, apakah dia beramalnya, beraktivitas sehari-harinya sudah Islam? Belum tentu. Maka teori yang mengatakan bahwa Islam itu hadir di Aceh itu abad ke-8 itu memang kuat. Yang ada juga yang teori seperti Snok misalnya, dan teman-teman kalangan antropolog yang mengatakan bahwa Islam datang ke Aceh itu abad 12. Abad 12 itu sudah runtuh dinasti Abbasiyah. Artinya udah telat kali masuk Islam ke sini. dan sangat tidak mungkin. Masalahnya abad 12 itu adalah selang 2 abad kemudian itu kerajaan Samudra Pasai itu dalam catatan Ibnu Battuta ketika melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Wahai segala asasi rugata, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan di mana pada kesempatan kali ini kita seperti biasa podcast di ruangan yang sangat kita cintai ini tentunya, dan telah hadir sosok narasumber bersama kita di sini. Tiada lain dan tiada bukan, beliau bernama Tengku Syahreza Ayub. Beliau merupakan peneliti Islamic Institute of Aceh. Dan untuk tema yang akan kita bincangkan di kesempatan kali ini yaitu identitas agama di Aceh. Nah, ini menarik sekali nih teman-teman sekalian. Ini kita akan mengupas sejarah. Nah, karena pada kita kali ini telah hadir kita sebut pakar sejarah ya. Baiklah, langsung saja kita menyapa Tengku. Assalamualaikum ya Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tengku, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di episod sebelumnya kita telah berbincang-bincang juga ya tentang hedonisme, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas dan membincang tentang identitas agama di Aceh. Sebelumnya di bulan Desember ini saya lihat kegiatannya sibuk sekali ya. Apa kegiatan selama ini? Ya, kegiatannya biasa akhir tahun kan ada ini ya, ada program kayak foto. Wow. Paling desain, kebutuhan yang sifatnya itu untuk event. Untuk event ya? Ramai akhir tahun loh. Ramai, tapi tidak seramai kantong kita. Iya. Itu sangat privasi sekali ya. Masalah uang sangat privasi sekali ya. Iya kan. Begitulah. Oke, baiklah, langsung saja kita akan mendengarkan pembahasan dengan tema identitas agama di Aceh. Kepada Tengku kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas risalahnya yang membawa kita kepada cahaya zaman yang membuat kita memang menjadi manusia yang bertakwa. Itu sebagai harapan terakhir kita yang kita kejar di dunia ini. Memang untuk menjadi seorang muslim yang memiliki identitas Islam yang baik memang membutuhkan proses yang cukup berat ya. Iya. Dan itu tampaknya memang harus kita mulai dari awal lagi, karena memang peradaban kita berada dalam kondisi yang tidak baik sebenarnya. Seperti terpuruk ya. Terpuruk. Iya. Dan ketika berada terpuruk berarti ya kita harus bangun nih. Ini tantangan ya. Ya, tantangan, kalau masalah seperti sampaikan sebelumnya. Iya. Ya, menarik sebenarnya kalau kita membahas tentang identitas
apa sebenarnya yang identitas agama apa yang ada di Aceh. Semua orang juga akan tahu, paham bahwa agama yang melekat dengan masyarakat Aceh dari sejarah sampai saat ini adalah Islam. Mayoritas Islam. Mayoritas Islam. Itu secara realitas yang kita lihat. Namun kalau dalam dialektika sejarah itu sering berbeda pendapat tentang agama yang membentuk kebudayaan masyarakat Islam, terutama Melayu Indonesia atau Aceh yang dari awal ya. Itu ada beberapa teori. Teori yang pertama mengatakan bahwa pengaruh Hindu itu sangat kental mempengaruhi masyarakat Nusantara, terutama salah satunya ada Aceh, karena memang sebelum datangnya Islam itu semua sejarawan sepakat bahwa agama Hindu dan Buddha itu sudah menempati kawasan Nusantara. Makanya agama Hindu atau Buddha kita tidak berbicara tentang konsep ketuhanan dari mereka, tapi terutama agama Hindu yang memang menyentuh kalangan masyarakat dibandingkan agama Buddha yang dia lebih memilih berisolasi dari masyarakat. Kalau agama Buddha itu kan rumah ibadahnya mereka kalau dulu ya, sekarang mungkin kita lihat vihara di Penayung kan, pinggir jalan. Pinggir jalan, betul. Pada dasarnya ajaran mereka itu mereka lebih banyak memiliki paham naturalisme. Naturalisme itu penyatuan diri dengan alam. Mengasingkan diri. Penyatuan diri dengan alam artinya adalah mereka harus dekat menjaga alam. Identitasnya seperti itu. Artinya bahwa mereka itu tempat ibadah pun dari dulu memang di pegunungan, di tempat-tempat yang tidak ada keramaian. Itu identitas agama mereka. Identitas agama mereka. Berarti kedua agama ini hadir ke Aceh? Sebelum datangnya Islam, memang sudah ada. Ceritanya sekarang, apakah orang yang pertama datang lalu memberi pengaruh atau tidak? Pertanyaannya ya itu. Iya, betul. Agama Hindu itu yang kemudian juga melebur dengan masyarakat. Dia kan lebih banyak dianggap ya oleh sejarawan, banyak mengatakan agama Hindu memberi pengaruh besar bagi masyarakat Melayu Indonesia ya. Itu karena dilihat bukti-bukti empiris dari nisan, dari candi, dari tugu, dari bentuk-bentuk ukiran. Memang ukiran itu adalah identitas dari kesenian ya, estetik, simbol estetik. Kita candi bangunan, kalau dulu kan ada piramid misalnya, piramid atau ada apa namanya itu yang di Iran ada juga, kemudian ada beberapa tempat itu. Jadi itu melambangkan sebuah peradaban kuno, peradaban klasik. Bukti bahwa mereka ini maju. Itu dari sisi estetik sebenarnya, dari sisi seni aja. Pertanyaannya apakah sisi estetika itu melambangkan sebuah masyarakat maju? Belum tentu. Belum tentu. Bahkan ada satu teori ya atas dalam sejarah kebudayaan Melayu. Dalam bukunya Islam dalam sejarah kebudayaan Melayu, beliau mengatakan bahwa sebenarnya disebut peradaban yang maju itu justru punya hasil karya seni yang tidak rumit. Contoh? Kalau candi itu punya nilai seni yang sangat rumit di situ. Tentu. Tidak mudah orang memahami, mengartikulasi. Walaupun ada dongeng yang mengatakan dalam satu malam siap. Kayak dah. Tapi memang produk seni yang dihasilkan oleh masyarakat Hindu itu tidak membentuk satu metafisika yang menggiring pandangan alam masyarakat Aceh ketika itu untuk menganut agama itu. Karena pertama pada dasarnya itu masyarakat itu kan siapapun itu sulit mempercayakan adanya dua kebenaran. Dua Tuhan itu nggak percaya orang. Apalagi Tuhan butuh pada butuh pada makhluk. Mustahil. Maksudnya dia butuh menteri, butuh dewa kan. Kabinet. Itu secara kabinet semacam kayak pemerintah ini aja. Jadi itu mustahil. Maka konsep dari agama Hindu itu tidak membawa ajaran teologi. Dia hanya kepercayaan yang dituangkan melalui budaya dan hasil seni. Wayang misalkan atau apa lagi itu.
pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya lebih kepada budaya. Dan ini ketika sebelumnya datang Islam, ini dimanfaatkan oleh pemerintah yang mendiami kawasan itu untuk memperkuat eksistensi politik dia. Ada unsur politik ya? Ya, jelas. Berarti sangat dimanfaatkan ini. Ya, dan memang istana butuh ini agama yang memang bisa mengajak rakyat untuk hadir di event-event tertentu. Makanya agama Hindu kan agama upacara. Banyak upacara di Hindu dibandingkan dengan Islam. Dan upacara itu sakral, upacaranya sakral, tapi yang hadir itu tidak masalah, tidak ada etika yang harus seperti Islam. Kita mau salat aja harus menggunakan pakaian yang memang menutup aurat. Laki-laki perempuan juga tidak boleh bercampur misalnya gitu. Di mereka tidak ada, siapapun boleh hadir. Dan itu memperkuat menjaga kekuatan pemerintah dalam hal politiknya. Ini agama Hindu. Artinya adalah agama ini tidak memberi pengaruh pada masyarakat. Dia hanya sebagai agama pertunjukan. Tampilan. Ya. Dia ada panggung, misalnya kan ada pertunjukan seni, masyarakat, seremoni ya. Misalnya wayang kulit. Siapa yang nggak mau lihat wayang kulit misalnya? Semua orang pengen lihat. Tapi apakah wayang itu memberi pengaruh pada mindset? Iya. Cara pandang hidup, cara pandang masyarakat ketika itu ya tidak. Berbeda kemudian datangnya Islam itu kan ada beberapa teori, ada yang mengatakan dari India, dari Gujarat, ada yang mengatakan dari Arab misalnya, ada yang mengatakan dari Farsi, tapi dari Yaman. Tapi seperti saya setuju dengan pendapat Al-Atas misalnya, kita tidak boleh kurang tepat kayaknya membawa narasi bahwa Islam masuknya ke Aceh itu melalui Gujarat hanya karena melihat artefak sejarah atau bukti-bukti empiris, baik itu nisan yang tertua ini temukan, lalu mengklaim bahwa karena dari India, Gujarat, lalu dianggap mereka pertama yang datang. Boleh pertama. Pertanyaan sejarah sekarang, pertanyaan selanjutnya kan, orang pertama apakah memberi pengaruh? Ini kajiannya beda, kajian sejarah empiris. Dia hanya melihat bukti sejarah secara zahir, sedangkan filsafat sejarah dia menemukan logika sejarah dari situ. Dan ini membuktikan bahwa datangnya Islam itu membentuk satu cara pandang masyarakat. Dan ini pembentukannya itu melalui ulama-ulama waktu itu. Jadi orang Arab itu kan suka melakukan perjalanan. Ada teori yang mengatakan bahwa memang sengaja memang orang Arab itu suka berdagang, berdagang kan. Padahal teori itu belum tentu benar juga, sekalipun mereka punya identitas berdagang. Karena pada abad ke-7, pada abad ke-8, Utsman bin Affan itu sudah mengutus para sahabatnya untuk melakukan perluasan Islam, ekspansi Islam ke kawasan Cina, Laut Cina, kemudian Asia Tenggara. Saya lupa namanya, entah siapa nama sahabat, saya lupa. Jadi ada catatan para sejarawan abad ke-7, sejarawan baratnya, abad ke-7 itu ada komunitas Arab yang tinggal di kawasan Sumatera. Memang mendiami situ. Ini abad ke-7 setelah Nabi. Pada masa sahabat Jadi mendiami kawasan Sumatera ketika itu, dan itu mereka melakukan Islamisasi di sana, pengislaman. Itu proses awal kan. Kalau bicara identitas kamu agama apa misalnya kan? Islam, Kristen atau agama yang lain. Itu cerita identitas. Apakah kemudian bahwa dengan identitas dia Islam, apakah cara pandangnya sudah Islam? Belum tentu. Misalnya pikirannya sudah Islam, apakah dia beramalnya, beraktivitas sehari-harinya sudah Islam? Belum tentu. Maka teori yang mengatakan bahwa Islam itu hadir di Aceh itu abad ke-8 itu memang kuat. Yang ada juga yang teori seperti Snok misalnya, dan teman-teman kalangan antropolog yang mengatakan bahwa Islam datang ke Aceh itu abad 12. Abad 12 itu sudah runtuh dinasti Abbasiyah. Artinya udah telat kali masuk Islam di sini.
Dan sangat tidak mungkin. Masalahnya abad 12 itu adalah selang 2 abad kemudian itu kerajaan Samudra Pasai itu dalam catatan Ibnu Battuta ketika melakukan perjalanan ke seluruh dunia, dalam catatan rihlahnya itu dia mengatakan ketika saya sampai, ini bahasa saya, ketika saya sampai di kawasan Sumatera, bahasanya Sumatera kalau salah, Sumatera entah Samudra kayak itu. Jadi saya dijamu oleh terdapat satu kerajaan Islam yang sudah kuat, dan masyarakatnya itu tunduk kepada kepada sultan, pada raja waktu itu. Rajanya sangat adil, kemudian mencintai ilmu pengetahuan. Ketika saya datang, saya dijamu oleh istana, kemudian saya melihat banyak qadhi di situ. Ketika itu saya dijamu, kemudian saya melihat rajanya menyukai diskusi terkait dengan fikih. Mubahasah. Jadi dia bertanya tentang fikih, tentang hukum-hukum dalam Islam bagaimana, dan mereka bermazhab Syafi'i. Itu catatan Ibnu Battuta. Catatan abad 12 ini memperkuat identitas agama sebenarnya. Bukan cerita Islam atau agama lain ini. Ini udah ada pembentukan di sini. Mazhab Syafi'i. Berarti kita yang pertama tadi cerita akidah. Akidah Islam atau bukan? Itu kan akidah. Iya, betul. Pada abad 12 itu sudah ada syariah. Berarti Syafi'i. Jelas fikihnya itu Syafi'i. Berarti kalau fikihnya Syafi'i jelas dong akidahnya. Akidahnya Asy'ari. Iya. Asy'ari Maturidi ya. Iya. Kita perlu mempertegas ini, dan memang harus mengakui bahwa Aceh ini kenapa Asy'ari dan akidahnya Asy'ari dan fikihnya Syafi'i memang dari sejarahnya sudah demikian. Sama halnya kalau kita bertanya misalnya kenapa di Mesir itu mazhabnya Hanafi, sedangkan fikihnya Hanafi, kemudian tauhidnya misalnya Maturidi atau Asy'ari. Karena memang sejarahnya demikian yang membawanya seperti itu. Kita tidak bisa mencari logika lain, tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, ada bukti sejarah lain nggak yang membuktikan itu? Jadi abad 12, cerita abad 12 dengan kita abad 21 sekarang udah berapa puluh abad? Ada berapa abad sudah? 12 berarti 9 abad kita. 9 abad ya. 9 abad itu perkembangan mazhab Syafi'i di Aceh itu semakin kuat sebenarnya. Meningkat semakin kuat. Eksistensinya itu bahkan membentuk bukan lagi identitas agama, tapi identitas kebudayaan, politik, kemudian identitas perilaku manusia. Itu bisa dibuktikan sebenarnya dari sisi kajian antropologi atau sosiologi, bahwa praktek yang dilakukan oleh masyarakat Aceh itu tidak keluar dari mazhab itu. Dari sadar atau tidaknya, tidak sadar. Artinya seorang yang tidak belajar agama pun dia akan akan mempraktekkan salat. Kalau dia salat, tetap mengikuti mazhab Syafi'i. Ini bukan klaim, tapi memang pengaruh dari identitas agama itu membentuk cara pandang, membentuk identitas perilaku manusia. Iya. Berarti identitas agama di Aceh, nggak usah jawab dulu. Kita terjawab di akhir. Tadi itu juga saya menarik ketika Tengku jelaskan bahwa pada masa Khalifah Utsman bin Affan ya, sampai membuat ekspansi ke kawasan Laut Cina. Dan pengalaman saya waktu ke Cina ya, menarik ya. Di sana saya temukan satu makam sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu betul. Iya kan? Ya, begitu. Di dekat pohon-pohon bambu. Memang betul. Ya. Seperti itu sejarah Islam sampai ekspansinya sampai ke Asia. Betul seperti itu. Iya, memang betul. Dan kendaraannya apa itu? Ya, kendaraannya kalau dulu kan tetap ada kapal dari laut, kapal laut. Cuma kan teknologinya bukan seperti sekarang pakai mesin. Mesin itu kan mesin itu ditemukan pada abad kalau kita dalam sejarah peradaban Islam itu ditemukan pada abad 12-13 Masehi mungkin. Dinasti Abbasiyah itu membentuk para ilmuwan, menghadirkan para ilmuwan cukup luar biasa.
saya lupa namanya. Kalau nggak salah itu Az-Zahrawi kalau nggak salah. Penemu generator ini mesin ya, mesin engine ya. Berarti kalau misalkan kita melihat para penemu teknologi yang kita rasakan saat ini memang berasal dari ulama-ulama Islam kalau semua. Mau diklaim sebenarnya seperti itu. Sebenarnya inspirator pertama itu. Konstruksi awal. Ada satu ini keluar dari topik, tapi kita tidak perlu masalah, ini tidak aja. masalah. Ada ini. Kalau kita bicara tentang sejarah sains dalam Islam, itu cukup gimana ya? Sebenarnya kita tidak akan merasa minder dengan identitas kita, karena cukup kaya. Jadi mereka ini para ilmuwan, terutama pada dinasti Abbasiyah itu yang menguasai sampai 4 abad kalau nggak salah saya. Jadi di sana itu seperti misalnya apa namanya itu ya, saya lupa itu penemu pesawat terbang itu. Jadi dia itu melihat pergerakan burung. Burung kenapa bisa terbang? Logika pertamanya adalah karena dia ada sayap. Ada sayap. Bagaimana sayap itu bekerja? Gerakannya dengan komposisi bentuknya bagaimana sehingga bisa terbang. Makanya dia rancang satu alat itu yang mungkin kita pernah lihat. Saya nggak tahu namanya itu. Berdiri di atas gunung, kemudian pakai semacam ini kardus yang panjang apa namanya itu. Kayak sayap, bentuk sayap. Kemudian dia pegang ini. Saya nggak tahu namanya itu. Pegang, kemudian badan sama kakinya itu dilengketkan dengan belakang itu. Dia bisa terbang. Lebih persis seperti layang ya. Seperti layang. Tapi dia bisa berdiri situ. Sekarang masih ada itu. Teknologi itu. Dan dia mengendalikan situ. Kalau sekarang bisa mengendalikan. Kalau dulu itu beliau Ibnu Firnas namanya. Ibnu Firnas itu, jadi dia berpikir bagaimana burung bisa terbang. Kan? Tapi dia tidak pernah berpikir bagaimana burung mendarat. Jadi pas mendarat bagaimana itu? Jadi saat terbang itu dia pakai itu. Akhirnya dia bingung cara mendarat gimana. Ya udah akhirnya dia jatuh, kemudian kaki cedera. Dan harus diobati. Berarti harus pikir 2 kali ya? Pikir 2 kali. Akhirnya perkembangan selanjutnya sudah dipikir oleh orang lain. Dan revolusi sains di barat itu sebenarnya inspirator pertamanya dari Islam. Itu bisa diklaim sekalipun tidak semua. Tapi teori-teori awal pencetus awal itu memang dari Islam. Kalau kita melihat pun sekarang kan penemu-penemu sekarang kan cuma menyempurnakan hasil produk yang dulu. Menyempurnakan. Oke, kalau kita kembali tadi kan pelayaran ya. Kapal itu memang udah ada. Mungkin karena teknologi itu kan sebelum perkembangan sains dunia Islam. Jadi Islam sudah hadir sebenarnya dari abad ke-8 di Aceh, di dunia Melayu Indonesia termasuk. Cuma identitas yang terbentuk kemudian identitas itu kan terbentuk sebenarnya agama, bahasa, dan juga satu lagi kalau nggak salah budaya. 3 komponen ini yang melekat pada satu entitas masyarakat. Entitas bangsa. Aceh, disebut Aceh itu apa? Yang pertama terlintas adalah agamanya Islam. Kemudian bahasanya apa? Bahasa itu kan tergantung logika di situ. Tidak mungkin orang menggunakan bahasa tapi tidak ada konsep di dalam itu. Tidak mungkin. Tidak asal kan. Jadi kalau kita menggunakan bahasa-bahasa, mohon maaf, misalnya bahasa ternak, itu bukan bahasa peradaban. Bukan bahasa yang mencirikan itu melekat pada bahasa ini, tapi itu kan bahasa yang ya mungkin di pinggir laut atau di gunung itu kan terbentuk alamiah dari masyarakatnya, dari lingkungan. Tapi ini misi agama seperti Islam itu membentuk masyarakat yang rasional dan intelektual, yang beradab lah dalam aktivitas kesehariannya. Makanya abad 12 itu identitas itu sudah abad 14 ya, abad 14 catatan dari Ibnu Battuta itu sudah jelas. Sudah jelas ya identitas di Aceh, agama di Aceh. Itu sebelum Islam Nanda ya. Masih jauh, belum ada Aceh Darussalam. Betul. Belum ada Aceh Darussalam. Jadi kalau perkembangan selanjutnya itu kita lihat berarti
dari akidah sudah jelas tadi di awal. Dari fikih. Dari fikih. Kemudian selanjutnya adalah tasawuf. Perkembangan tasawuf itu pada masa puncaknya itu pada masa Iskandar Muda. Iskandar Muda itu kan qadhi masa itu adalah Hamzah Fansuri di awal. Kemudian di pertengahan ada Syamsuddin Asmatrani sebagai muridnya. Setelah Iskandar Muda ada setengah perjalanan Iskandar Sani, kemenakan dari Iskandar Muda. Iskandar Muda kan nggak punya anak laki. Ya bahkan menjadikan menantu itu kalau. Menantu. Iya. Misalnya menantu kan, bukan menantu yang menjadi raja kan. Betul. Yang itu kemudian membuat banyak oposisi yang menentang, termasuk kalangan orang Wujudiyah ini. Kalau kita melihat sejarah. Jadi artinya adalah ini perjalanan tasawufnya itu dari Hamzah Fansuri pertama, kemudian Syamsuddin Asmatrani, kemudian Nuruddin Araniri sampai Syekh Qala atau Syekh Abdul Rauf. Itu perjalanan pembentukan tasawufnya di situ. Oh ya? Dan itu masuk ke dalam area politik. Kita cerita ini agama, cerita ini lintas agama. Tapi mereka itu adalah qadhi semuanya. Sufi tapi qadhi. Bayangkan logika apa yang kita harus jelaskan. Seorang integrasi antara seorang ulama, Sufi, qadhi. Sufi kan identitasnya mereka menghindari dunia pertama. Betul. Tapi mereka menjadi qadhi, ngurusin qadhi itu, ngurusin persoalan dunia. Gimana logika kita menjelaskan? Ada agak-agak ini ya kontradiktif ya. Tampaknya kontradiktif. Tapi itu adalah efek sekularisme yang kita jelaskan kemarin, bahwa kita dibuat terpisah semuanya itu. Seakan tidak memiliki kaitan seorang ulama dengan umara. Padahal saling berhubung. Ada korelasi ya. Korelasi. Betul. Sejarah membuktikan itu. Betul. Nggak usah sejarah Islam terlalu jauh, di Aceh aja juga demikian. Iya. Terlibatan ulama dalam pemerintah itu sangat strategis. Cuma mungkin posisinya itu berbeda dengan konsep pemerintahan ya. Kalau dulu kan masih menganut monarki ya, sistem kerajaan. Kalau sekarang udah demokrasi. Jadi porsinya sudah berbeda. Jadi dari akidah kemudian fikih, mazhab Syafi'i, kemudian juga tasawuf ini berbeda. Di awal memang tasawufnya lebih bercorak dengan tasawuf wujudiyah. Dari Hamzah Fansuri, kemudian Syamsuddin Asmatrani, ini beliau menjadi qadhi, syekh. Waktu itu dipanggil syekh. Jadi beliau asy-syekh, disebut asy-syekh itu dia memiliki posisi yang qadhi yang tinggi. Akhirnya dia membuat sebuah undang-undang di situ bahwa tasawufnya masyarakat Aceh. Ini cerita tasawuf. Ini nggak ada cerita lagi fikih dengan akidah, udah jelas tuh. Semua masyarakat Aceh menganut mayoritas menganut mazhab Syafi'i, kemudian akidahnya Asy'ari. Kemudian dari tasawufnya ini kan berbeda nih. Ada yang wujudiyah. Jadi beliau menggagas waktu itu paham wujudiyah menjadi paham negara. Wahdatul wujud, wujudiyah. Cuma kalau wahdatul wujud itu tidak bisa kita jelaskan secara gamblang. Memang butuh diskusi yang memang sangat sangat serius ya. Iya, dan pun kita kalau mau bahas itu harus terdetail supaya paham. Iya, karena dia kan penggabungan ada dua perspektif di situ. Perspektif mutakallimin atau kalam dengan perspektif mutasawwifin atau tasawuf. Dua ini memiliki sudut pandang yang berbeda. Kalau dihakimi pandangan tasawuf dengan kacamata kalam, maka di situ konsekuensinya jelas, apakah dia kufur, murtad seperti yang dilakukan oleh Nuruddin. Nah, jadi pembentukan itu kalau kita lihat ketiga pembentukan itu akidah syariah, ada fikih dan tasawuf itu melekat pada masyarakat Aceh. Tasawuf ini memiliki peran yang sangat besar bagi pembentukan metafisika masyarakat Aceh. Oh ya. Sederhana yang selalu kita sampaikan, dan ini terintegrasi ya. Wujudiyah, baik wujudiyah ataupun Ghazalian. Imam Ghazali kan digunakan mazhab tarekat mungkin orang-orang Dayak sampai sana ini kan Ghazali ya. Betul. Ghazali atau Junaid al-Baghdadi ya. Memang arahnya ke situ. Itu memang yang paling selamat dibandingkan yang mazhabnya wujudiyah. Mazhab wujudiyah ini kan mazhabnya Ibnu Arabi mungkin. Yang memberi pengaruh berbicara tentang tauhid yang sangat tinggi ya. Ibnu Arabi ya. Jadi pengaruh dari tasawuf itu membentuk metafisika masyarakat Aceh, terutama persoalan tentang hakikat. Jadi level hakikat itu yang mungkin secara sadar atau tidak masyarakat Aceh itu, saya nggak bisa klaim masyarakat sekarang, tapi dalam perjalanan sejarah
Sekalipun terjadi degradasi atau shift sekarang, tapi beberapa abad itu, abad dari awal sampai sekarang, sampai abad 21 itu masih melekat. Misalnya sederhana kena tsunami ya, kita cerita tsunami. Berapa orang dalam kajian itu mengalami stres, mengalami depresi, dan semua mengembalikan itu dalam konsep takdir itu. Mereka selalu mengembalikan apa yang ada pada kita ini milik Allah, dan kembali pada Allah misalnya. Nah itu maksudnya tadi ya. Masya Allah. Ya itu pengaruh tasawuf itu membentuk cara pandang tauhid yang memang sangat kental. Kalau fikih kan bicara tentang ini, tentang hukum dan hubungan kita, muamalah kita dengan Allah, dengan manusia. Tapi ini tauhid yang dirincikan dengan amal, dengan perbuatan. Tasawuf itu kan amal ya. Ilmu yang dipahami kemudian amal. Jadi dalam konsep tauhid misalnya kan, tauhid Asy'ari itu kan dia ada hubungan antara Allah dengan makhluk kan. Hubungan itu bagaimana bentuknya? Dalam ruang aplikasi, ini orang-orang mutasawwifin, orang-orang sufi itu melakukan, mengamalkan. Ketika mengamalkan mereka mendapat hikmah, ketika mendapat hikmah mereka menjelaskan kepada masyarakat. Di sinilah pengajaran ilmu-ilmu saling integrasi antara akidah, fikih dan juga tasawuf. Yang sekarang ini kita lihat polemik keagamaan kadang-kadang dibenturkan antara syariat dan tasawuf. Bahkan belah no awak tasawuf, belah no awak syariat. Ini yang kenyang salah baca pada yang kok sudah menjadi partai ni. Iya, makanya saya kan pernah itu mencari definisi tasawuf, Mas. Bahkan kan kajian para akademis juga begitu, mendamaikan antara syariah dan tasawuf. Seakan dua-dua hal itu berbeda, padahal tangga kan? Padahal tangga. Dia kan ihsan itu. Betul. Jadi pengamalan syariat. Jadi Nuruddin dibenturkan dalam sejarah dengan Hamzah. Itu seakan-akan Nuruddin syariah, Hamzah itu tasawuf. Padahal jadi dibuat memang kontradiksi seperti itu karena menarik. Kalau nggak ada kontradiksi nggak menarik. Ya ada rumusan masalahnya ya. Ada rumusan masalahnya kan. Itu masalahnya. Padahal kan keempat ulama ini memiliki keseragaman. Seragaman dalam ini ya, dalam identitas. Saya jabarkan satu aja. Hamzah itu kan dia kan akidahnya dia Maturidi. Dalam sejarah akidahnya Maturidi. Kemudian mazhab fikihnya itu beberapa peneliti itu mengatakan Syafi'i. Nah, sahih. Itu di tasawufnya dia wujudiyah. Karena dia berkelana mencari ilmu itu ke wilayah Farsi ada. Pada saat itu perkembangan keilmuan itu sastranya sangat tinggi kawasan Farsi, Baghdad. Betul. Baghdad, kemudian ke Mekah ya. Jadi tarekat itu kan udah ada perkembangan tarekat. Tarekat kan abad 12 kalau nggak salah. Abad 13 itu kan. Beliau kan abad 15 nih, Hamzah. Jadi beliau menyebutkan diri dalam syairnya. Saya tidak hafal syairnya. Intinya beliau adalah menyebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Menyebutkan itu otomatis dia takzimnya kepada gurunya, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan yang membawa tarekat Qadiriyah. Betul. Dan beliau bertarekat Qadiriyah. Jadi Nuruddin, cerita Nuruddin juga demikian. Nuruddin itu sekalipun dari India, mazhab yang datang ke India itu kan sekalipun Hanafi waktu itu, dan sebagian juga Syafi'i, itu kan dari Yaman. Dari Yaman. Beliau kan keturunan dari Yaman juga, keturunan memiliki hubungan dengan habaib lah, keturunan Nabi. Jadi beliau akidah Asy'ari. Atau Maturidi. Saya kurang jelas itu. Tapi fikihnya Syafi'i. Kemudian juga tarikatnya atau tasawufnya, beliau kan Rifaiyah. Rifaiyah. Dan ada beberapa tarikat lain yang beliau tidak sebutkan. Tapi yang masyhur Rifaiyah. Jadi di sini kan kalau kita cari dari bicara identitas agama, kedua ini memiliki identitas agama yang sama. Lalu kenapa jadi berbeda? Enggak mungkin, mustahil. Menurut saya mustahil. Ini siapa duluan yang menggiring opini sehingga membentrok keduanya? Ini problemnya. Ini harus kita cari ya. Ya, itu memang apa namanya itu? Seperti disampaikan tadi, memang rumusan masalah harus kita cari ya. Yang satu, saya sangat menentang itu karena keempat ulama ini, baik Hamzah Syamsuddin Sumatrai, kemudian Nuruddin maupun Syakwala,
Syekh Abdul Rauf itu memiliki keseragaman. Iya, iya. Dalam konsep tauhid ya, kita Betul. nggak bicara tauhid dalam konsep tauhid sufi. Iya, iya. Itu sama keseragaman semuanya. Ini ya seolah-olah orang-orang mengatakan bahwa keduanya ini rival. Rival sejarah. Iya, padahal keduanya ini viral pada masanya. Viral pada masanya. Jadi pertimbangan misalnya Syekh Nuruddin mengeluarkan fatwa zindik kepada pengikut Hamzah, ini memang ada faktor lain yang ketika masa Sri Ratu Safiatuddin polemik keagamaan itu sangat tinggi karena para pengikut Hamzah ini mengklaim bahwa mereka ini sebagai muridnya. Nah, jadikan salik buta. Padahal mereka tidak memiliki guru waktu itu. Tidak udah terputus gurunya. Terakhir kan Saiful Rijal yang sebagai qadhi. Dan memang mereka mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah sehingga menentang pemerintahan perempuan. Jadi bicara sejarah memang kadang-kadang gini, seorang ulama memang mengambil sikap. Ada sikap-sikap yang memang secara fikih itu harus didahulukan dari tasawuf dalam beberapa hal. Artinya ini kan sikap adil ulama itu terwujud dalam hal seperti itu. Iya. Cuma kita kan seakan Nuruddin sangat jahat atau sangat jelek di mata masyarakat Aceh kan, enggak demikian. Artinya mereka ini semuanya adalah ulama yang memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan identitas keagamaan di Aceh. Dan hingga saat ini tak perlu juga kita mempermasalahkan tentang hal-hal kecil penafsiran agama. Iya, betul. Apalagi ajaran, gitu. Itu kan sakral, sensitif. Misalnya ada ayat Al-Quran kita tafsirkan menggunakan tafsir tafsir Ibnu Katsir atau tafsir misalnya tafsir Maudhu'i atau tafsir apa ya, ahkam ya, tafsir ahkam. Yang satu menggunakan misalnya tafsir Insyari. Ini kan metode. Jangan kemudian menggiring kepada persoalan tasawuf kita giring pada hukum, akhirnya kita giring kepada akidah. Yang konsekuensinya sudah mengkafirkan sesama muslim. Betul. Maka Imam Ghazali mengatakan itu konsekuensi mengkafirkan seorang muslim itu sangat besar di sisi Allah. Salah satunya adalah orang yang sudah kita kafirkan itu halal darahnya. Jika memang dia tidak kafir di sisi Allah, maka kembali pada kita. Maka menghukumi tahkim itu tidak sembarangan dalam Islam. Betul sekali. Itu kata Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali pun ketika mendefinisikan, ketika seorang bertanya dalam Arba'in fi Usuluddin, kalau nggak salah saya baca itu, ketika beliau ditanya bagaimana posisi beliau menghukumi Syiah, dia bertanya lagi pada penanya, Syiah yang mana? Karena kalau dihukumi kufur, Syiah yang ini, yang zindik ini, yang selamat ini, jadi tidak bisa digeneralisir segala persoalan. Iya betul. Karena pun kita juga mengetahui bahwa agama Islam ini bukan agama yang suka menghukumi. Tidak suka menghukumi. Tapi kita agama yang tarbiyah. Dan itu hanya hukum itu sebagai aturan, panduan, agar tidak terjadi agar teratur kehidupan ini. Stabil. Oke, baiklah. Tadi belum dijawab terkait identitas agama di Aceh. Berarti sudah jelas. Sudah jelas. Kalau kita melihat sejarah bahwa identitas agama di Aceh adalah identitas agama di Aceh itu kalau kita yang pertama adalah Islam. Karena pengaruh dari agama lain itu tidak besar pengaruhnya. Hanya pada kalau bahasanya hanya pelipur. Kalau di kayu itu hanya irisan-irisan kecil di kebudayaan. Kalau misalnya kita bilang pesiju itu warisan Hindu, otomatis kalau warisan Hindu yang dilakukan oleh masyarakat Aceh itu juga melakukan apa yang dilakukan oleh orang Hindu. Yang dibaca adalah apa yang dibaca oleh orang Hindu, itu pengaruh. Tapi yang dibaca bukan itu. Doa. Dan dalam Islam itu diakomodir kebudayaan. Betul. Kedokteran pada masa Nabi itu belum ada dalam Islam. Yang ada adalah Bizantium sebelum itu, India, yang rempah-rempah untuk herbal. Tapi Nabi mempersilahkan, antum alamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu persoalan duniamu. Jadi persoalan, makanya saya selalu setuju bahwa bicara Islam itu jangan terlalu bicara tentang agama aja, ritual hubungan hamba dengan Allah aja, ibadah mahdzah aja.
Tapi ada hubungan peradaban di situ. Di sisi peradaban ini persoalan dunia. Kalau kita terlalu saklek, terlalu ngotot harus begini, yang enggak begini itu adalah bid'ah atau tidak mengikuti Nabi, maka otomatis kita enggak akan maju memang. Enggak akan maju. Sibuk di situ saja. Itu saja kan. Padahal punya ruang lingkup yang luas bahkan. Yang luas. Bahkan misalnya ruang dengan banyaknya kita berusaha misalnya mengembangkan usaha. Kalau usaha mengikuti pola Nabi kan hanya pada zamannya itu aja. Ini kan kalau kita pakai kamera udah haram semua nih. Karena bukan produk Islam, produk barat kan. Tapi bukan itu yang kita cari. Jadi ada wilayah yang memang menyentuh persoalan yang prinsip, persoalan yang furu itu atau persoalan yang sifatnya adalah bisa berkembang itu ya udah diakomodir aja. Jadi kalau kita tahu bagaimana karakteristik Islam itu kan seperti kita sampaikan sebelumnya, itu dia tidak ekstrim dia, menjadi jembatan antara ekstrim kiri dan ekstrim kanan, tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan, dia berada di tengah itu seperti wasit. Jadi bukan dia memihak selalu di tengah, ketika kalah sebelah kiri dia bilang saya nggak tahu siapa yang menang. Makanya ada khairul umuri awsatuha. Khairul umuri awsatuha. Supaya perkara adalah di tengahnya. Masya Allah. Baiklah, sahabat Dia Podcast Channel tercinta, ini kalau kita mengupas dan mengulas pembahasan tentang sejarah di Aceh, dan kita juga bisa menarik lebih ke belakang lagi tentang sejarah peradaban Islam. Saya rasa ini memakan waktu yang sangat lama. Memakan waktu yang mungkin minimal 4 SKS lah. Baiklah, untuk harapan ke depan supaya lebih tercerah terhadap masyarakat yang memahami tentang identitas agama di Aceh, mungkin aku bisa memberikan sedikit. Ya baik. Ini bukan harapan, tapi statement akhir yang menurut saya sangat penting untuk kita pertegas identitasnya itu adalah saya selalu yakin ya melihat dari sejarah misalnya Bani Saljuk ya, ketika itu dominasi dari dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah yang menguasai kawasan-kawasan Arab ketika itu hingga terbentuknya Al-Azhar. Jadi pola yang dilakukan oleh Syiah itu diikuti oleh dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk ini pada masa itu Imam Ghazali itu ketika meninggal Imam Juwaini sebagai gurunya, lalu Imam Ghazali ini mendampingi muridnya Imam Juwaini, yaitu Nizamul Muluk. Nizamul Muluk ini kan menteri pada dinasti Abbasiyah. Kemudian mengambil posisi waktu itu untuk menghidupkan kembali tradisi Sunni. Akhirnya pola yang dilakukan oleh Syiah itu dengan membentuk Al-Azhar, kemudian semua guru-guru besar atau syekh-syekh atau ulama besar ditempatkan di pinggiran itu semua, dikasih fasilitas rumah agar pendidikan Islam itu terpusat dan perkembangannya akan semakin bagus ke depan. Dan lambat laun dengan gerakan politiknya, pemerintahnya, kemudian pendidikannya, akhirnya Fatimiyah redup dan Sunni memberikan posisi yang sangat strategis. Sekalipun waktu itu memang mazhab fikihnya adalah Hanafi, lalu kemudian Nizamul Muluk memperkuat identitas bahwa kita menggunakan mazhab Syafi'i. Jadi dengan mazhab Syafi'i itu berkembang kemudian, dan mazhab yang lain yang kecil-kecil ini diberi ruang, bukan bukan di-stopkan, diberi ruang. Artinya kalau ada mufti di pemerintah, itu mufti mazhab Syafi'i ada komposisi misalnya 4 mazhab ini ada dalam masyarakat itu, maka diberi ruang untuk mazhab yang dikit, minoritas. Yang mayoritas, katakanlah kan mayoritasnya mazhab Syafi'i. Dari 5 mufti, 3-nya adalah mazhab Syafi'i, 2 lagi mazhab lain yang ada. Jadi tampaknya memang kenapa dilakukan itu? Jadi hubungan antara fikih atau hukum itu dengan stabilitas politik itu sangat penting untuk menjaga agar Aceh ke depan ini kan tidak terjadi, tidak mudah diprovokasi dengan isu-isu agama yang tidak penting sebenarnya. Cuma karena kita disibukkan ya. Ini artinya karena memang
hubungan agama dengan politik ini belum dicari titik temu yang begitu kuat. Tampaknya tidak memberi pengaruh, tapi stabilitas fikih. Jika semua masyarakat ini bermazhab Syafi'i dan yang lain misalnya tidak ada mungkin mazhab Hanafi, ya silakan. Tapi ini kan negara harus membuat, wilayah harus membuat bahwa kita menggunakan mazhab Syafi'i dalam semua aspek. Ini untuk memperkuat politik sebenarnya pemerintah. Ini kan timbal balik, perkuat politik pemerintah. Artinya tidak ada kekacauan politik. Satu aspek pada sisi agama itu sudah selesai. Satu pandangan. Satu aspek kerja pemerintah itu sudah tertangani kalau memang ini sudah struktur seperti Malaysia kan. Jadi ketika ada ajaran-ajaran lain, maksudnya pemahaman agama lain yang masuk, terbentang dengan sendirinya karena strukturnya udah kuat. Betul. Itu jadi artinya memang di sini identitas agama di Aceh itu harus kita kembali kepada sejarah, kita cari titik temu untuk menjadi spirit untuk kita melakukan kerja-kerja ke depan untuk menjaga agama di Aceh ke depan. Akhirnya antara kita perbedaan-perbedaan kecil 8-20 dalam salat tarawih itu tidak menjadi masalah besar. Masalah kecil itu biasa kita nulis kan, berbeda jidal dan biasa. Tapi ketika memperburuk keadaan untuk tapakang ngupi hadi jeli karena bedanya mentah. Ini kan masalah persaudaraan dan ini bisa membuka ruang orang lain, pihak-pihak lain untuk merusak. Untuk pokok jaro. Itu mungkin yang terakhir yang bisa saya. Masya Allah ya, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Tengku Syahriza Ayub terkait sejarah identitas agama di Aceh, dan tentu ini sangat mahal ilmunya ya teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan sahabat Deo Podcast channel tercinta dapat banyak menimba ilmu di channel ini, karena narasumber yang kita undang di Deo Podcast adalah narasumber yang bukan sembarang narasumber. Kalau istilah si Maele bukan kaleng-kaleng. Tetapi lagi-lagi apa yang disampaikan ini adalah merupakan sesuai dengan ilmu, sesuai dengan ilmiah, baik ilmu secara salafi ataupun akademisi. Baiklah sahabat Deo Podcast channel tercinta, terima kasih banyak kami ucapkan kepada teman-teman sekalian yang telah mendukung channel ini dengan di-subscribe. Yang belum subscribe silahkan di-subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan yang sudah subscribe silahkan di like, share dan komen. Dan apabila ingin merequest judul atau tema, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya insyaAllah. Baiklah, terima kasih banyak Tengku telah hadir di tempat kami. Kami doakan mudah-mudahan Tengku sehat selalu bersama keluarga dan diberikan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat insyaAllah. Baiklah sahabat Deo Podcast channel tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.